Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi. Kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabit di sini. Dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ada yang giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabit 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Tapi tiba-tiba, benarkah? Kau? Tapi menurutku, kau hanyalah seorang sampah. Apa? Bagaimana bisa dia tiba-tiba muncul di belakang Chu Chongtian? Apa yang terjadi? Orang yang kiri berkata, Cao Fang terlihat bisa menghindar dari serangan Chu Chongtian dengan mengandalkan kekuatan fisiknya. Orang di belakangnya berkata, itu nggak mungkin. Aku melihat tubuh Cao Fang terpotong pedang Tuan Chu Chongtian. Si orang itu melanjutkan, mungkin yang kau lihat adalah bayangannya. Bayangannya? Seberapa cepat dia bisa meninggalkan bayangan? Itu mungkin tingkat Wuchong bintang 1. Cao Fang gak hanya berlatih ahli kimia, tetapi fisiknya juga sangat kuat dan juga sangat cepat. Gak mungkin. Aku akan membunuhmu. Seranganmu terlalu lambat. Chu Chongtian terus menyerang, tapi Cao Fang dengan mudah menghindarinya. Hari ini aku akan mencincangmu. Seperti yang kuduga, dia memiliki serangkaian gerakan cepat. Kita nggak boleh meremehkan Cao Fang. Di masa depan, oke, cukup untuk main-mainnya. Saatnya untuk mengakhiri ini. Lalu Cao Fang menendang Chu Chongtian dan langsung mengambil tas barang-barangnya. Ini, tas penyimpanan ini milikku. Ngomong-ngomong, Dewa Naga Merah itu juga milikku. Tungkunya pun juga diambil. Chu Chongtian bintang 1 Wuchong dengan mudah dikalahkan oleh Cao Fang. Menurutku, anak ini memiliki setidaknya 1 tingkat di atas Wuchong bintang 1. Seperti Wuchong bintang 2 di usia yang masih muda. Dia adalah master ahli kimia dan juga sangat kuat. Anak ini terlalu menakutkan. Cao Fang, kau pikir dengan mengalahkanku kau bisa membawa itu dengan mudah? Kau masih memiliki sesuatu untuk melawanku. Cepat tunjukkan. Qixiang, keluarlah, tuan muda. Apa yang harus kulakukan? Itu adalah Ci bintang 4 Wuchong. Ya Tuhan, kita semua lupa. Chu Chongtian dikawal oleh Wuchong bintang 4. Sekarang Cao Fang akan dihabisi. Cepat, bunuh dia. Baik, dia pun langsung menyerang. Cao Fang, ada orang yang gak bisa kau ganggu. Bocah, di kehidupan berikutnya kau harus lebih berhati-hati. Wuchong bintang 4, Cao Fang gak akan bisa lari sekarang. Itu salahnya dia karena sudah menyinggung Chu Chongtian. Ini orang-orang nih ngerumpit terus, cukup kesel. Ada guna kagak, ngapain kagak, kerjaannya bisik-bisik terus. Lalu seorang nenek datang. Nona, kita. Cao Fang terlihat tenang. Sepertinya dia bisa menanganinya. Kita jangan bergerak untuk saat ini. Lalu Cao Fang dengan mudah menahan serangannya hanya dengan 2 jari. Apa? Bagaimana mungkin? Apa yang kau katakan itu benar. Ada orang yang gak bisa kau ganggu. Lalu Cao Fang langsung menyerangnya. Dan dengan 1 serangan, dia langsung tumbang. Tumbang? 1 serangan? Gila, cepet banget. 1 serangan membunuh Wuchong bintang 4. Cao Fang, sebelumnya kita sudah meremehkannya. Chu Chongtian, Cao Fang, kau, apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kulakukan? Kau malah bertarung. Kau mencoba untuk membunuhku 2 kali. Kau, jangan mendekat. Aku akan membunuhmu. Nan Konglin, selamatkan aku. Selamatkan aku. Nan Kongling, selama kau membiarkan Cao Fang gak membunuhku, aku berjanji aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Aku dalam hati nangkong atau Ling-er, apa aku harus menyelamatkannya? Nan Kongling, jangan lupa, jika aku mati hari ini, keluarga cuku pasti marah kepada keluarga Nangkongmu. Mengancamku? Cao Fang, kau bisa lakukan apa yang kau mau, tapi keluarga Chu memiliki kekuatan besar.
Jadi kau harus hati-hati. Dalam hati Chow Fang, jika Chu Chongtian mati di sini, itu emang akan membawa masalah bagi Nan Kong Ling, yaitu Ling Chow Fang berkata, Chu Chongtian, membunuh sampah sepertimu hanya akan mengotori tangan tuan muda ini. Lalu Chow Fang langsung merobek bajunya. Chow Fang, aku gak akan pernah memaafkanmu. Tunggu aja, kau akan merasakan amarah dari keluarga Chu. Aduh, kulitnya mulus sekali. Tuan Chu pasti merawatnya dengan baik. Chongtian pun akhirnya pergi. Ling berkata, Chow Fang, keluarga Chu adalah salah satu dari 3 klan besar. Setelah kau menyinggung mereka, kau harus berhati-hati. Percayalah, aku tahu apa yang sedang kau pikirkan. Dalam hati Ling seorang ahli kimia duniawi seperti Chow Fang pasti akan menjadi penerus yang kuat. Sekarang kita pergi ke ibu kota Liang. Kita melihat Ling bersama Chow Fang. Mereka berdua pergi ke sana. Apakah ini ibu kotanya? Sangat luar biasa. Dalam hati Chow Fang, keluarga Chow, aku datang. Oh ya guys, sedikit konfirmasi nih, klarifikasi lebih tepatnya. Gue nggak tahu ini keluarga Chow cabang sama keluarga Chow ibu kota itu satu relate kayak satu darah atau enggak, gue nggak tahu. Cuma namanya sama-sama Chow, sama-sama ZHAO. Tapi untuk sama atau enggak, harusnya sih sama menurut gue. Karena kakeknya bilang dulu ada keluarga ada 3. Keluarga Chow sama 2 keluarga lain, dan mereka sekarang jadi keluarga cabang. Jadi mungkin keluarga sekeluarga, kita juga nggak tahu sih, nggak ada penjelasan lengkapnya. Cuma ya intinya Chow Fang ini nggak suka sama Chow ibu kota. Dah gitu aja intinya, simple. Kalau kau nggak memiliki tempat beristirahat di ibu kota, bagaimana kalau kau pergi ke pavilion Tan Pauku untuk beristirahat? Chow Fang merespon, hehehe, kalau begitu, aku ucapkan terima kasih pada saudari Ling Aku akan memberimu hadiah. Siapa juga yang menginginkan hadiahmu? Pelayannya berkata, kau benar-benar terlalu dekat. Nona itu dari keluarga kerajaan. Apa? Kerajaan? Dalam hati Chow Fang, aku gak menyangka menggoda orang besar seperti itu. Tapi jika aku bisa menjalin hubungan dengannya, tiba-tiba Ling berkata, siapa yang menyuruhmu bicara omong kosong? Maafkan saya Nona, sekarang kita pergi ke pavilion Tan Pao. Gila, tinggi banget. Chow Fang berkata, ibu kota benar-benar berbeda dengan kota kecilku. Bahkan bangunannya sangat megah. Aku akan meminta pelayan untuk mengantar ke kamarmu untuk beristirahat. Beberapa hari kemudian ada pertarungan ahli kimia. Kau juga bisa mengikutinya. Aku pergi dulu. Baik. Dalam hati Chow Fang, aku baru tiba di ibu kota dan aku masih belum memiliki pijakan yang kuat. Aku bisa ikut di pertandingan pertukaran ahli kimia. Aku bisa dapat menemukan pendukung. Lalu si pelayan berkata, Tuan muda, saya pelayan Nona Ling. Tolong ikuti saya. Baik, tolong tunjukkan jalannya. Tempat tidur giok putih ini terbuat dari giok bersalju alpine yang dapat membantu orang kultivasi. Dalam vas itu adalah bunga roh bulan yang bisa menenangkan jiwa, dan kursi yang terbuat dari kayu cendana 1000 tahun yang dapat menetralkan racun. Dalam hati Chow Fang, inilah keluarga kerajaan, banyak barang yang hebat. Mantap. Tempat tidur ini sangat hebat, bunga ini sangat wangi, kursi ini sangat kuat. Dalam hati si pelayan, orang ini terlalu aneh. Enggak, aku nggak boleh menghinanya. Masalah tungku yang kurusak, aku telah menukar semua peralatan di cincin penyimpanan ini dengan ramuan obat. Iya tuan. Lalu si pelayan pergi. Tunggu. Ini cincin penyimpanan ini untukmu. Terima kasih tuan. Dan ternyata si Ling melihat kejadian itu. Chow Fang, dia benar-benar baik hati. Dia memberikan cincin penyimpanan kepada seseorang. Dalam hati Chow Fang, mereka pikir aku mau. Tubuhku ini dipenuhi dengan barang-barang murahan. Lalu akhirnya harinya pun tiba di pertukaran ahli kimia, kompetisi ahli kimia. Kita lihat tuh ada banner-bannernya tuh. Keluarga Chow harus menang. Kita melihat Ling di atas panggung. Aneh, aku udah bilang ke Chow Fang, hari ini adalah hari pertandingannya. Kenapa dia nggak datang? Kau baru masuk sini dan melihat ke sekeliling. Siapa yang kau cari? Aku enggak. Sebagian besar ahli kimia tingkat Huang dan beberapa ahli kimia tingkat Yu, bahkan hanya tingkat Yu yang paling tinggi. Yu hanya tingkat menengah. Anda nggak sebanding dengan kita. Itu memuji ya guys. Maksudnya dia itu lebih kayak Anda tuh lebih kuat atau lebih jago gitu. Dalam arti nggak sebanding, bukan ngeremehin. Kita di sini melihat ada 4 orang. Yang kiri adalah Nan Kong Royal Family. Yang kedua dari kiri adalah Chu Xing. Yang kedua dari kanan yang berdiri itu adalah Mu Ching Xuan. Sedangkan yang paling kanan adalah Chow Yuan Chong. Tetua keluarga Chu ada di sini. Kenapa aku nggak melihat putranya? Chu Chongtian. Aku dengar Chu Chongtian bertarung dengan seseorang beberapa hari yang lalu dan dia kalah. Sayang sekali. Pada usia muda, dia telah mencapai tingkat ahli kimia duniawi, tetapi dikalahkan. Terlalu sombong itu nggak baik. Berisik. Paman Chu Xing, apa Chu Chongtian beneran jenius? Dari 3 keluarga besar di ibu kota, begitu nggak berguna. Orang yang pakai baju yang kiri tuh, yang kiri, yang rambutnya diikat, dia berkata, karena itulah keluarga kerajaan Nangkongku yang disandingkan dengan keluarga Chu Mu itu dan keluarga Chow adalah 3 keluarga besar. Anak muda bodoh mana yang berani memprovokasi kita?
cukup bicaranya. Ketika aku menangkap anak itu, kalian akan tahu yang akan dilakukan keluarga Chu. Lalu tiba-tiba atapnya mulai retak. Hah? Apa yang terjadi? Siapa yang berani membuat masalah di ruang bawah tanah? Lalu tiba-tiba Cao Fang keluar dari sana. Hah? Aku tahu. Ada seseorang yang jatuh. Dari mana orang ini datang? Duar. Siapa orang ini? Berani sekali membuat masalah di tanpa pavilion. Energi yang kuat seperti akan meledak. Aduh, sial. Aku nggak bisa mengontrolnya. Lalu dengan cepat, wush. Siapa yang berani membuat masalah di pavilion tanpa aku? Orang ini adalah Wu Po. Dalam hati Cao Fang, dia seorang Wu Chun. Senior, saya menyesal. Beberapa waktu yang lalu, junior ini sedang berlatih menyempurnakan pil. Gak sengaja, saya menyebabkan masalah. Begitu. Nah, apa kau mau mencoba menipu orang tua ini? Kau hanya seorang alkemis tingkat semesta yang dibawa Ling Er. Bagaimana bisa menyempurnakan pil? Senior, Anda bisa lihat pil obat ini. Karena itu nggak disengaja, pavilion tidak akan peduli tentang ini. Terima kasih, tapi kau harus tinggal di pavilion selama 1 atau 2 dekade. Hah? Dalam hati Cao Fang, kau bercanda. Aku masih belum membalas dendam. Bagaimana bisa tinggal di sini selama 1 atau 2 dekade? Dalam hati Wu Po, ya Wu Po, bocah ini memiliki bakat yang hebat. Aku akan mencari alasan untuk menahannya di sini. Senior, apakah Anda bisa mengubah metode hukumannya? Bukankah 1 atau 2 dekade agak terlalu lama? Wu Po merespon, baik, aku gunakan metode hukuman lain. Kau harus bisa menyempurnakan pil tingkat universe. Dalam hati Wu Po, Ling Er mengatakan dia adalah ahli kimia tingkat semesta. Aku ingin lihat apa dia bisa menyempurnakan pil tingkat universe. Oh, ini bagus. Baiklah. Apa? Ada apa dengan anak ini? Masih berani bernegosiasi dengan Wu Po. Bocah ini masih muda dan ingin membuat pil universe. Belum pernah melihat orang gila seperti ini. Menurut informasi, orang ini adalah Cao Fang. Cao Yuanchong berkata, Cao Fang dari cabang keluarga Cao. Apakah itu Cao Fang? Bagaimana mungkin dia? Apa kau mengenal orang itu? Aku nggak mengenalnya. Dalam hati siapa lagi nih, lupa lagi. Dalam hati Cinyi, Cao Yuanchong mengancam untuk menikah dengannya. Dia nggak boleh tahu hubunganku dengan Cao Fang. Dalam hati Chu Xing, sial, menyakiti Tian Er. Aku nggak akan melepaskannya. Yuan Tao. Nah benar, aku punya ide. Yuan Tao, apa? Nih sini, bantu aku. Wush, berbisiklah intinya lah. Baik, aku berjanji setelah menyelesaikan masalah ini, aku nggak ada hubungannya dengan keluarga Cumu. Haha, itu wajar. Dalam hati Chu Xing, kau nggak akan lepas dari genggaman tangan keluarga Cuku. Bagus. Kalau kau dapat menyempurnakan pil tingkat universe, aku akan membiarkanmu pergi. Lalu si Yuan Tao berkata, Senior Wu Po, junior ini selalu berlatih ahli kimia sendiri. Aku sedikit bosan. Aku sedikit bertanya-tanya, bagaimana jika junior ini bertanding dengan saudara ini? Mendengar itu, yang lain kaget. Apa? Yuan Tao ingin bertanding dengan bocah ini? Hah? Apa dia bercanda? Dia hanya ingin bermain-main dengan bocah itu. Apa anak ini menyinggung Yuan Tao? Yuan Tao adalah seorang alkemis tingkat master. Kalau Cao Fang setuju, aku tidak keberatan. Saudara, bagaimana? Apa kau setuju? Pertandingan. Dalam hati Cao Fang, dia pikir aku nggak melihat dia berbisik dengan Chu Xing. Ini pasti konspirasi dengan Chu Xing. Kenapa? Kau nggak mau? Itu terdengar cukup bagus. Tapi apa untungnya buatku? Bukan nggak baik untuk menjadi murid kehormatan pavilion? Tentu saja tidak. Nada bicara Cao Fang sangat buruk. Dia bahkan nggak peduli tentang identitas murid utama. Dia berbicara omong kosong. Lalu Yuan Tao mengeluarkan beberapa barang berharga. Harta tingkat universe. Gimana? Yuan Tao sangat kaya. Alkemis benar-benar kaya. Cukup banyak harta tingkat universe. Banyak keluarga yang sulit mendapatkannya. Cao Fang membalas, terlalu sedikit. Saudara, gak baik terlalu serakah. Kalau kau bisa mengeluarkan cincin penyimpanan sebagai taruhan, aku mungkin mempertimbangkannya dan bertarung sekali denganmu. Sial, apa bocah ini sengaja memprovokasi? Dia ingin membuat Yuan Tao menyerah. Jika emang benar begitu, itu cukup kejam mencari alasan seperti itu. Baiklah, seperti yang kau inginkan. Hanya saja, aku penasaran, taruhan apa yang aku dapatkan? Apa yang kau inginkan? Apa yang kau punya yang sebanding dengan cincin penyimpananku? Hidupku, gimana? Anak ini gila. Dia menggunakan nyawanya sebagai taruhan. Anak ini benar-benar ingin mati. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan Yuan Tao? Dia benar-benar bodoh. Dalam hati Yuan Tao, apa dia berpikir dia bisa mengalahkanku? Cao Fang bertanya, apa kau berani, ha? Bagus. Kita melihat nih, junior yang gak dikenal. Cao Fang melawan Master Alchemist kelas menengah tingkat semesta Yuan Tao. Ling Er melihat kejadian itu. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri seperti itu? Jika bocah itu bisa mengalahkan Yuan Tao, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk merekrutnya. Jangan bermimpi. Bahkan jika dia menang, dia nggak akan setuju. Gak ada yang bisa menolakku. Baiklah, kalian mulai dengan pemurnian pil rendah tingkat semesta. Batas waktu 1 jam. Brak! Bocah, kau akan mati hari ini. Tunggu! Obat-obatan, masuk, mulai. Lebih baik daripada sampah Chu Chong Tian. Nah, selesai. Lalu muncul pilnya.
Wah, cepat sekali. Orang jenius pertama di generasi muda. Cao Feng pasti kalah. Apa itu nggak berlebihan? Apa kalian semua peduli, Aku juga akan memulainya. Hei, lihat. Cao Feng juga akan segera memulainya. Yuan Tao sudah selesai pemurnian pil rendah tingkat semesta. Kenapa dia santai-santai aja? Dia tetap kalah, meskipun tetap bersikap santai. Lihatlah sebelum kalian berbicara. Semuanya masuk ke dalam. Semuanya langsung masuk secara sekaligus. Kalau Yuan Tao kan satu-satu. Kalau Cao Feng langsung udah kayak masak orang masak nasi goreng malam-malam, masukinnya semua. Apa? Kau memasukkan semuanya ke sana? Kau pikir itu kubis? Sial, apa orang ini sedang bercanda? Aku pikir anak ini sedikit rumit, tapi ternyata dia hanya orang bodoh. Linger, apa yang sedang terjadi? Bocah ini dapat memperbaiki pil obat tinggi, tapi bagaimana bisa kesalahan pemurnian tingkat rendah seperti ini bisa terjadi sekarang? Teknik alkemisnya tampaknya agak berbeda dari teknik alkemis biasanya. Bukan teknik alkemis biasa. Apakah ini aliran pil licik? Dalam hati Ling jika mereka tahu kalau Cao Feng telah melakukan penyempurnaan pil dengan wajan, mereka nggak akan begitu bingung. Hei, itu lihat, Yuan Tao sudah menyelesaikannya lagi. Kita melihat ada beberapa pil keluar dari tungku Yuan Tao. Ya Tuhan, ada pil menengah tingkat universe. Benar-benar jenius. Apakah Yuan Tao sudah master alkemis tingkat tinggi? Senior, 4 pil obat dibuat dari 10 bahan obat. Salah satunya menjadi universe level middle grade. Ini adalah hasil yang luar biasa untuk membuat pil di usia muda dengan hasil hampir 40%. Hahaha, lihat itu, Cao Feng seperti sedang membuang kotoran. Dan lihat tuh, pria ini seolah-olah sedang BAB. Udah menyerah aja. Aku baru pertama kali melihat orang gak tahu malu seperti dia. Dalam hati Cao Feng, dengan kekuatanku saat ini, aku bisa membuat 10 pil dalam satu kali penyulingan. Tapi itu terlalu mencolok. Baiklah, menjadi 7 pil itu cukup membuatku menang. Aku tahu kau berpura-pura kan? Cepatlah menyerah. Lalu kita melihat pilnya keluar. Sial, dia benar-benar membuatnya. Dia bisa menyempurnakan pil dari ramuan obat yang semerawut itu. Anak ini tampaknya memiliki beberapa cara, tapi nggak cuma keluar satu, keluar lebih banyak lagi pil. Itu, apa kau bercanda? Anak ini bisa membuat pil terbaik. Ini sangat luar biasa dan nggak sesederhana itu. Dalam hati Cao Feng gak menyangka kalau kalian begitu terkejut. Padahal aku hanya ingin memberi kalian sedikit kejutan. Keluarlah. Lalu tungkunya hancur. Itu piang lainnya. Bagaimana mungkin? Apa aku buta? Ini bagaimana mungkin? Yuan Tao tiba-tiba jatuh. Aku pasti sedang bermimpi. Gak, 8 pil dalam satu tungku dan ada 2 pil kelas atas. Dalam hati Ling bagaimana bisa tingkat ahli kimia Cao Feng meningkat begitu cepat? Anak ini benar-benar mengejutkanku. Dia punya kesempatan untuk mengikutiku. Dalam hati Cao Yuanchong, sial, sampah dari keluarga cabang Cao. Bagaimana bisa ada master ahli kimia yang sangat hebat? Dalam hati Qingyi, bajingan ini bagaimana bisa hebat sekali? Dalam hati Cao Feng, sekelompok orang bodoh. Aku memiliki tingkat kekuatan penuh saat ini, tapi aku belum sepenuhnya mengeluarkannya hari ini. Aku takut, aku menakuti mereka. Senior, apakah Anda bisa mengumumkan hasilnya? Baiklah, pertarungan ini dimenangkan oleh Cao Feng. Cao Feng, Cao Feng, Cao Feng, Cao Feng. Aku dikalahkan oleh dia. Sekarang kita pergi ke sebuah rumah. Ada orang yang sedang mengelap meja dan seseorang datang. Lalu seseorang yang sangat tinggi datang. Tuanku, gimana? Apakah ada info? Orang yang menggunakan mata penutup mata itu berkata, Cao Feng muncul dalam pertarungan alkimia dan dia tinggal di pavilion Tanpao. Aku mendengar tentangnya. Sialan, bajingan itu 8 pil dan tingkat universe, Wuchon tingkat 9. Si orang tinggi berkata, dalam hal ini apakah Anda bisa meminta markas besar untuk menarik perintah pembunuhan dan mengubahnya untuk ditangkap? Enggak, yang mulia sedang berlatih di kuil. Bajingan ini harus mati. Sekarang Tuan Meng sudah membuat keputusan. Saya ingin tahu kapan memulainya. Meskipun kita nggak takut dengan pavilion Tanpao, kekuatan utama kita masih lemah dan cukup sulit untuk masuk ke pavilion Tanpao untuk membunuhnya. Bagaimana dengan itu? Kau terus awasi pavilion Tanpao. Begitu anak itu keluar, cepat kau beritahu aku secepatnya. Sekarang kita pergi ke cabang Wangtu di Mocha. Sekarang kita melihat nih, ada yang lagi main lato-lato. Enggak, bercanda. Ini ada yang megang giok ya berarti ya. Dan ini adalah Mochi. Meskipun anak sialan itu bisa melarikan diri, dia nggak akan pernah menyangka bahwa aku melacaknya. Asalkan itu dalam 100 mil dariku, aku bisa mendeteksi dia. Kita melihat Cao Feng diundang ke dalam pavilion Tanpao. Di sini. Nah, untuk sementara kau tinggal di sini. Kami akan mengaturnya nanti. Terima kasih senior. Iya, jangan sungkan. Istirahatlah yang banyak. Dalam hati Cao Feng, wanita tua itu pasti akan memberitahu pemimpin pavilion Tanpao. Tiba-tiba Cao Feng, Nah, aku nggak menyangka kita akan bertemu lagi. Kapan ya kita pernah bertemu? Aku Nan Kong Ming, sepupu Nan Kong Ling. Berarti sepupunya Ling Kau memenuhi syarat
untuk bergabung dengan aliansi Ming Utara menjadi tangan kananku. Hah, kau tolol atau apa, ha? Hei, sikap macam apa itu? Sama aja menjadi pelayan yang bertarung khusus untukmu. Aku nggak tertarik. Hei nak, apa kau tahu berapa harga yang harus kau bayar untuk 3 kata itu? Pergi sana. Lalu Cao Fang langsung masuk dan menutup pintunya. Bajingan ini, jangan berpikir ini sudah berakhir. Pangeran ini akan mendapatkanmu. Pangeran, jangan marah. Ayo kita pergi. Dalam hati Ling Er, sepupuku benar-benar tertarik kepada Cao Fang. Ini gioknya, ini adalah... Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!